Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mata kuliah metode dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan jenis-jenis metode dakwah. Pada kali ini tidak lama ini saya hanya menyampaikan secara teknis bagaimana kita akan mendalami, mengkaji, merencanakan sampai mencoba dan mengevaluasi metode-metode dakwah yang telah berkembang di masyarakat. Jadi nanti teman-teman akan mencoba mengkaji apa saja metode-metode dakwahnya, lalu kemudian merencanakan setiap kelompok ya, nanti karena dibagi kelompok ini, setiap kelompok itu nanti mengkaji lalu kemudian merencanakan, lalu mencoba sampai mengevaluasi pelaksanaan sebuah metode dakwah. Jadi teknisnya bagaimana, bisa jadi offline, bisa jadi online ya, bisa direncanakan sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing kelompoknya nanti. Jadi kita mulai dari sini ya, jenis-jenis metode dakwah yang berkembang di masyarakat. Setidaknya jenis-jenis metode dakwah itu bisa dikelompokkan pada kelompok-kelompok berikut. Pertama, ada metode dakwah yang dilaksanakan secara individu atau berkelompok. Ini pembagian metode dakwah yang dikategorisasi berdasarkan bagaimana metode itu dilaksanakan. Ada yang dilaksanakan secara individu, ada yang dilaksanakan secara berkelompok. Jadi ada metode dakwah itu yang dilaksanakan one by one, jadi dilaksanakan orang per orang. Jadi seperti khutbah Jumat itu tidak berkelompok, itu dilaksanakan secara individu. Tapi ada juga metode dakwah yang dilaksanakan secara berkelompok, umpamanya dakwah yang dilaksanakan dengan secara sosial ya. Jadi ada kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi dakwah. Biasanya ini kegiatan metode dakwah yang dilaksanakan oleh organisasi dakwah. Jadi metode kelembagaan umpamanya. Jadi pengembangan madrasah ya, kegiatan bakti sosial ataupun yang lainnya itu kan dilaksanakan secara berkelompok. Atau yang kedua, ada metode dakwah yang menggunakan verbal, ada yang menggunakan non verbal. Jadi verbal itu metode-metode dakwah yang menggunakan kata-kata, bukan perbuatan ya. Sedangkan yang non verbal itu metode dakwah yang dilaksanakan dengan menggunakan tindakan, tidak menggunakan kata-kata. Kalau yang verbal itu bisa jadi dilaksanakan dengan secara langsung menggunakan lisan ya, jadi menggunakan suara, jadi berdiskusi, memberikan nasihat dan lain sebagainya, itu verbal. Ada juga yang non verbal, jadi dia tidak disampaikan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Lalu yang ketiga, ada juga metode dakwah itu yang menggunakan pendekatan atau metode dakwah yang dianggap tradisional, jadi tidak menggunakan media populer, tidak menggunakan media yang berteknologi tinggi, jadi dilaksanakan secara langsung. Umpama seperti metode dakwah nasihat, itu bisa dilaksanakan secara langsung, face to face ya. Jadi umpamanya teman-teman yang melaksanakan kegiatan bimbingan konseling itu dilaksanakan secara langsung ya. Atau ada juga yang menggunakan media modern, pokoknya pakai media sosial, media teknologi, pakai film, buat sosiodrama ataupun yang lainnya. Jadi ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Ada 7 ya. Jadi nanti kelompoknya ini dibagi 7. Berapa orang nanti dihitung sendiri setiap kelas, karena tiap kelas mungkin beda-beda. Pertama, metode nasihat, tapi ini sebenarnya tidak pakem ya, karena
bisa jadi metodenya yang berkembang di masyarakat nanti bisa nambah. Tapi sementara ini yang akan kita uji cobakan dan kita dalami itu ada 7. 1 metode nasihat, 2 metode diskusi atau debat. Jadi beda ya antara nasihat dan diskusi atau debat. Kalau nasihat itu biasanya searah, jadi orang hanya memberikan nasihat itu, seperti khutbah Jumat itu nasihat, karena di dalamnya tidak ada diskusinya, jadi hanya penyampaian satu arah. Yang kedua, metode diskusi atau debat. Ini biasanya antara dai dengan mat'unya terjadi interaksi secara langsung, jadi ada proses pertukaran informasi. Yang ketiga, ini metodenya lewat tulisan, jadi disampaikan lewat tulisan, entah itu bikin puisi ya, macam-macam ini, nulis buku, bikin cerpen ataupun yang lainnya ya, yang kemudian dibaca oleh orang. Lalu metode propaganda, nah nanti didalami nih, tolong didalami. Jadi propaganda ini bagaimana memicu orang untuk mengikuti sesuatu, nanti dibahas ya secara detail nanti. Lalu ada metode pemberdayaan, bagaimana melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat agar orang tertarik dan mau mengikuti ajaran Islam. Yang keenam, metode sosiodrama. Ini bentuknya biasanya dengan membuatkan semacam percontohan. Jadi dibuatkan semacam simulasi atau istilahnya ya saya menyebutnya sih percontohan. Jadi pokoknya seperti membuat film pendek, kalau dalam aplikasi nyata itu membuat film ya, film ketoprak, lalu wayang, itu sosiodrama sebenarnya. Jadi membuatkan cerita-cerita yang diperagakan, lalu kemudian di dalamnya orang bisa belajar tentang satu atau lebih ajaran Islam. Wali Songo itu dulu membuat wayang, itu sosiodrama sebenarnya. Kalau sekarang kan banyak itu sinetron, film-film Islami yang katanya berisi materi-materi dakwah ya. Yang terakhir adalah metode kelembagaan ya. Apa beda dengan pemberdayaan? Ya beda sebenarnya, walaupun ada irisan ya antara pemberdayaan dengan kelembagaan. Jadi kalau pemberdayaan itu arahnya pada tujuannya ya, bagaimana kegiatan itu digunakan untuk memberdayakan, menguatkan, memberikan penguatan kepada mat'u. Sedangkan kelembagaan itu dari sisi pelaksananya, jadi kegiatan implementasi metode dakwah yang dilakukan secara kelembagaan, jadi dilaksanakan secara terorganisir ya, metode dakwah kelembagaan. Nah, bagaimana kemudian teknis pelaksananya nanti? Ada 3 kegiatan sebenarnya. Pertama, kajian literatur, analisis kebutuhan dan dampak, perencanaan implementasi, lalu kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi kajian literatur ini nanti masing-masing kelompok mempresentasikan materi terkait dengan metode dakwah tersebut. Jadi nanti masing-masing kelompok pilih satu, silakan dibagi sendiri ya. Kelompoknya ada 7, setiap kelompok ada berapa orang itu monggo diatur sendiri. Nanti setiap kelompok melakukan kajian secara mendalam terkait dengan apa dan bagaimana metode dakwah tersebut. Hasilnya nanti dipresentasikan, termasuk umpamanya contoh-contoh yang sudah ada di masyarakat. Setelah itu ada off class, mungkin sekitar 2 minggu, teman-teman melaksanakan analisis kebutuhan dan dampak, perencanaan implementasi, lalu kemudian pelaksanaan. Jadi analisis kebutuhan dan dampak itu teman-teman mencoba untuk diawali dengan mencari ya. Jadi kegiatan ini mencari di mana akan mencoba menguji cobakan metode dakwah yang telah dikaji sebelumnya. Jadi
hasil kajian literatur yang dipresentasikan itu nanti akan dicoba untuk diimplementasikan. Jadi teman-teman akan mencoba melaksanakan kegiatan dakwah tersebut. Tetapi sebelum ke sana itu dibuat analisis kebutuhan dan dampak. Analisis kebutuhan dan dampak ini mengenai kenapa objek tersebut dipilih oleh kelompok teman-teman untuk menguji cobakan metode dakwah tersebut. Apa yang mereka alami, kenapa kemudian metode itu dipilih, lalu apa tujuannya, dan bagaimana dampak yang diharapkan setelah pelaksanaan tersebut. Itu analisis kebutuhan dan dampak. Setelah itu muncul, lalu kemudian perencanaan implementasi. Kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan untuk merencanakan kapan, siapa, lalu secara teknisnya bagaimana, siapa yang secara teknis merekam, mengolah, dan lain sebagainya ya. Karena ini nanti kan harus divideokan. Lalu bagaimana kalau yang bentuk metode tulis? Metode tulis ya nanti kalau yang tulis kan bisa diposting aja nanti hasil tulisannya, siapa yang menulis, kenapa menggunakan itu, dan lain sebagainya ya. Ya memang ada yang sekilas lebih gampang, tapi tidak juga sih sebenarnya, karena membuat metode dakwah tulis itu juga tidak gampang-gampang banget. Hanya dari sisi medium mungkin lebih gampang ya, karena tidak usah bikin video. Tapi ya bikin materinya juga tidak gampang. Lalu mengimplementasikan, merencanakan ya, melaksanakan. Ya, jadi nanti dilaksanakan, lalu kemudian hasilnya dipresentasikan, termasuk umpamanya evaluasinya nanti. Jadi umpamanya yang kena metode nasihat, umpamanya silakan nanti mencari kegiatan yang bisa diuji cobakan pelaksanaan metode dakwahnya. Ya, itu ya secara teknis. Monggo nanti jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan lewat grup ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.